Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 16 Desember 2024. Kita sudah di pertengahan bulan Desember. Sekarang kita pertanyaan apakah ini Santarelli window dressing-nya ada atau enggak ya di bulan Desember ini. Eh, Kita nanti akan bahas ya Bapak Ibu. Hari ini tidak ada alert robot, tapi kita akan bahas komposit karena terkait dengan strategi kita di komposit ini seperti apa. Seperti kalau Bapak Ibu nonton aftermarket close hari Jumat, kita memang sudah menduga dia akan turun menuju zona demand. Nanti kita akan bahas ya. Hari ini sentimen global regionalnya tidak terlalu signifikan ya Bapak Ibu, menunggu akhir tahun biasanya, pengumuman akhir tahun, suku bunga atau kebijakan misalnya The Fed mau seperti apa. Sudah banyak outlook ya, menunggu outlook. Untuk review kemarin aja saya sudah sharing kepada alumni ya, alumni trading as business terkait dengan review IHSG sudah saya sampaikan juga. Itu biasanya saya buat di introduction di workshop. Bagian pertama bagaimana pengalaman saya 19 tahun di pasar saham. Nah, apa yang terjadi sudah saya sharing untuk outlook-nya ya. Sekilas karena tidak ada outlook dari kita biasanya. Eh, untuk dalam negeri tadi ada pengumuman paket ekonomi ya Bapak Ibu. Jadi terutama terkait dengan PPN 12%. Jadi ternyata dilakukan secara selektif, takut juga pemerintah mungkinnya karena memang survei di mana-mana atau beberapa pemberitaan mengatakan kelas menengah kita sudah jatuh. Jadi banyaklah perihal yang di tweaking di utak-atik sana sini supaya mau pajak 12% tetap dilakukan, tapi bagaimana caranya supaya tidak menimbulkan gejolak. Ada beberapa PPN selektif ini tidak berlaku untuk semua bahan ya, untuk banyaklah pengumuman Bapak Ibu bisa baca. Ya nanti sudah bacakan sendiri. Artinya apakah itu terdampak dengan market? Saya rasa juga kalau dari forum price analysis dari pattern, ya kita patternnya memang menunggu pullback. Itu saja yang kita tunggu ya. Tidak ada alert, kita akan bahas fokus ke komposit. Kalaupun nanti ada yang menarik dari rekom atau dari ledakan volume atau screen lainnya, kita akan buat analisa tersendiri. Oke, ini dia snapshotnya. Hari ini IHSG-nya 0,09. Ya, tadi kalau saya lihat di online trading saya, dia masih 0,1. Belum sempat ada tarikan di akhirnya ya. Jadi sejak pembukaan market kita sudah terjun dalam, lalu dari bond. Eh, saya mengejar Bank BRI. Ya, jadi kalau di 4.100 memang order saya antrinya lumayan Bapak Ibu. Dapat sedikit ya kemarin, tadi dapatnya tidak banyak. Keburu mantul dia karena ada informasi dividen interim ya. BBRI dividen interim. BPJA juga banyak perbankan dividen interim. Lalu kita lihat Bapak Ibu bagaimana dia turun 0,9. Ini penting nanti untuk rotasi sahamnya. Total value transaksinya 11,791. Anak-anak sekolah udah mulai liburan. Saya nggak tahu apakah sampai akhir bulan masih sempat ini. Mungkin bandarnya menunggu retail liburan baru mereka melakukan window dressing lah ya, terutama fund manager lokal. Dan di sini Bapak Ibu kita lihat asingnya keluar lagi 578. Ini terkait dengan kebijakan The Fed ya. Ini biasanya The Fed balik kampung lah mereka, asingnya keluar. Lalu basic material property ini penekannya apa lagi? Net foreign tumben ini Goto dia net buy paling besar hari ini 109 di saat lainnya tidak ada. BBRI walaupun ada dividen ternyata dia net sell. Ini indikasi asingnya keluar, mungkin yang nampung lokal. Fund manager lokal ini biasanya kan pasti aja ada mereka ini kalau reksadana megang BBRI atau Telkom atau itulah minimal. BPCA biasanya mereka top 5-nya ada saham BBRI. Oke. Nanti kita akan lihat apakah BBRI-nya hajar kanan karena net sell-nya dia adalah asingnya net sell 341 miliar, cukup besar.
Tidak ada alert Bapak Ibu, tapi disclaimer-nya tetap on Bapak Ibu. Tetap juga Bapak Ibu kita bisa belajar melakukan analisa. Nanti kalau siapa tahu ada hasil screening di Rekom atau saham-saham yang ekstrim, kita bisa buy on weakness. Oke? Tetap disclaimer on. Saya tetap ada disclaimer-nya Bapak Ibu. Trade at your own risk. Risiko ditanggung masing-masing. Silahkan belajar dengan apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Kita lanjut. Informasi workshop, ya batch 37 masih ada, batch 36 sudah close ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah berhasil melaksanakan alumni gathering, jadi kita bahas 3 topik dan rekamannya sudah saya upload. Ternyata rekamannya jelek sekali, saya nggak tahu, mudah-mudahan bisa ditonton ya, karena saya coba naikkan menjadi high definition. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Ilmu tentang risk management itu kita belajar di Trading as Business. Lalu juga update tentang volume price analysis bagi yang berminat, hukum Wyckoff pertama itu ada update-nya. Mungkin dulu Bapak dan Ibu yang ikut workshop batch 1 sampai batch 10 atau sebelum tahun 2024 belum dapat ilmunya. Nah, sekarang ditambah. Jadi kalau nanti tahun 2005 ada workshop dan bertambah lagi ilmunya, don't worry. Kita tetap akan sharing, mudah-mudahan ada lagi alumni gathering di tahun depan ya, untuk update tahun-tahun. Jadi, yang mau resitting juga boleh, karena kan kemarin itu hanya sebagian kecil saja saya bisa update. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk lakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Jadi, kalau kita lihat marketnya memang berturut-turut sudah ISG jatuh ya, tapi insya Allah nanti kita coba bisa melakukan analisa persiapan, justru karena seperti saya sampaikan di alumni gathering kemarin, kalau kita bisa baca market, maka justru potensi-potensi penurunan ini kita bisa malah buy on weakness, asal kita tahu risknya ya, Oke, kita baca dulu marketnya, tidak ada alert robot, maka kita bicara dengan composite. Apa yang dilakukan di aftermarket close? Seperti biasa, kita akan lakukan screening dulu, kita cek alertnya, ya tidak ada alert, kita akan bahas komposit saja. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu ketik dulu perintah help untuk mengecek list perintah yang tersedia, supaya nggak salah request chart. Di sini kita punya time frame daily, tidak ada time frame intraday ya. Lalu ini ada beberapa perintah-perintah yang bisa kita lakukan, nanti coba kita lakukan. Tapi karena komposit kita tidak akan banyak. Ya, ini screening saham yang tersedia. Siapa tahu Bapak Ibu ingin mencari saham-saham dengan volume atau mencari saham-saham yang ekstrim untuk buy on weakness, bisa lakukan perintah screening yang di situ. Untuk weekly, biasa Wyckoff dia bermain di time frame weekly, dan saya kalau untuk pasar saham jarang melihat ya untuk Wyckoff itu digunakan untuk intraday. Tapi mungkin kalau di forex berlaku ya. Monthly, dan di sini kalau kita lihat untuk rotasi saham daily sektor 1 sampai 11 ya, nanti kita akan coba lihat juga. Untuk tutorial Bapak Ibu silahkan tonton tutorial. Di sini ada tutorial. Karena kan kadang mendengarkan perintah, misalnya ketik perintah VPA, chart VPA, volume price. Nah, kan tidak semua orang yang sudah dapat di workshop atau paham tentang volume price bisa tonton dulu tutorial, atau ilmunya sendiri volume price analysis bisa tonton di sini, dan tutorial lainnya. Oke, tidak ada alert hari ini ya, kenapa? Memang dia berbasiskan machine learning. Nah, Bapak Ibu bisa tonton apa sih alert itu, apa sih deep learning itu, Bapak Ibu bisa nonton tutorialnya di sini. Baik, mari kita mulai pembahasan aftermarket close. Tidak ada alert, jadi kita membahas composite saja. Kita sebelum itu kita cek dulu ya alert perintahnya. Alert. Ya, kita cek alertnya tanggal 16 tidak ada alert ya. Terakhir isat hari Jumat. Kita cek juga Rekom. Ini kita screening juga saham-saham lainnya. Siapa tahu ada yang bagus ya. Kalau BBRI kan tutup hijau ya, karena ada informasi dividen itu. Dividen interim. BBNI end of bearishness, artinya ya dia mau rebound ini, bearishness-nya mau selesai. MNCN malah bagus nih, coba bisa cek MNCN kenapa strength returning, nanti bisa cek. WiFi, juga WiFi, MNCN sama WiFi yang bagus. Pani, tebik, bearish sign-nya, jatuhnya dalam sekali tuh. MBMA sell, iya sepertinya, tapi kayaknya saya nggak fire ya stop loss-nya,
karena saya malah buy on weakness ini. Kalau nggak salah order buy saya yang fire nih. Stop loss saya enggak. Lalu maksud saya malah buy ini. Mudah-mudahan dia rebound lah. Lalu Arto bearish. Nah, BBRI bullish engulfing Bapak Ibu. Walaupun asingnya keluar besar, sepertinya lokal. Nanti kita cek dengan hajar kanan, hajar kiri. Kemarin sudah jelaskan teori di Bapak Ibu bisa tonton juga yang tidak ikut workshop juga sudah videonya sudah saya upload. Update hukum Wyckoff pertama, order book as a supply and demand. Dia bercerita tentang hajar kanan dan hajar kiri. Oke, bearish semua, bearish, Inco bearish, Sido bearish, SMGR bearish engulfing. Lalu kita cek juga PWS semuanya sell, golden cross tidak ada, dead cross, ADMR malah dead cross, MBMA ya dia turun tapi saya malah buy. Lalu sini membentuk new low baru, hati-hati BBNI new low baru ya. BBNI kok bisa begini ya. Silakan nanti kita dianalisa, tapi sekarang saya hanya menganalisa komposit saja. Lalu setelah rekom kita lihat, ada nggak ledakan volume SCR VBOOM? Cleo, oh ada Cleo ya. Cleo. Kalau bagus ini kita nanti bikin di analisa singkat ya, ledakan volume. Dia tidak masuk sepertinya dia bukan kompas 100 ini. VPA Cleo, air minum ini. Benar gimana? Oh, begitu ledakan volumenya juga tidak terbang, cuman low, high, low. Harus lihat time frame besar, dia seolah-olah sedang reakumulasi atau distribusi. Harus main weekly. Nanti kalau ada waktu kita buat lah ya. Ini masih hari Senin, weekly-nya juga belum kelihatan itu. Kalau ada waktu kita buat untuk analisa singkat saham ledakan volume. Setelah itu, setelah ledakan volume, kita lihat di SCR Extreme. Wah, ini mungkin banyak saham-saham yang bisa buy on weakness ini, tapi kita cek dulu harus saham-saham yang terkenal lah. BBHI, aduh Extreme Fear lagi nih BBHI. Dharma, Dharma saya sudah kena stop loss. Pertamina Geo, turun lagi. Ini harus dicek-cek dulu. Jadi intinya kalau saham-saham ekstrim ini, kita harus cek apakah dia ada demand zone di bawahnya. Supaya kita tahu stop loss-nya di mana. Kalau tidak ada demand zone, jangan lah. Atau saham-sahamnya tidak kenal, jangan. Oke. Nanti dicari-cari kalau ada yang menarik baru kita. Ini cuan ini sudah extreme greed, saatnya untuk sell on strength ya. Baik. Kita cek dengan SCR panic, saham-saham yang berada di zona panic. Ini berhati-hati jangan sampai dia bergerak panic semakin panic ya. BBNI ada di mana? BBNI, BTPS panic, era panic ini seolah-olah semuanya bergerak panic ini. Tadi BBNI yang return ya, BBNI panic dia. Coba kita lihat Star BBNI apakah dia habis panik terlebih dahulu atau masih bergerak di panik. Oh, bergerak panik malah ya. Untuk new low dia. Oke, kita berikutnya SCR Hope. Ini saham-saham yang bergerak di Hope. Kita berharap dia bisa menguat. Ini Antam, BBCA, Cepin ya, saham-saham yang kalau sudah di Hope harapannya dia bergerak menuju grid. Oke, kita cek dengan SCR Top FF, Foreign Flow. Tadi Goto ya, Goto ini asingnya paling banyak beli 105 miliar, dia paling signifikan di atas 100 miliar, sementara asingnya naik. Sekarang kita cek dengan screening top kaki. Saham-saham yang hajar kanan, hajar kiri. Paling banyak dihajar kanan ternyata Excel ya, berarti ini aggressive buyer ya. Orang greedy, aggressive buyer di Excel, Adaro juga, tapi Goto nggak ada ya, Goto nggak ada gitu Bapak Ibu. Jadi orang tidak hajar kanan di Goto signifikan hingga netnya dia tidak signifikan juga. Padahal net buy asingnya di 105, jadi asingnya nih gimana caranya dia? Dia buy on weakness sekali. Oke, sekarang Telkom, Pani dihajar kiri ya Bapak Ibu. Dia naik tinggi dia. Oke, mari kita lanjutkan dengan pembahasan komposit. Kita cek dengan Speedo Composite. Jadi komposit ini untuk melihat apakah dia sudah ekstrim atau belum. Sekarang belum ya. Saat ini dia berada di zona fear, artinya supply lebih besar daripada demand. Apakah dia masih bisa turun terus?
Bisa karena dia sudah berada di zona ekstrim, supply-nya sudah lebih besar. Nanti kalau dia sudah ekstrim fear, maaf, dia sudah berada di fear ya, supply lebih besar daripada demand. Kalau dia sudah berada di extreme fear, baru kita mencari demand zone untuk buy on weakness ya, agresif. Sekarang kita cek dengan kalau weekly-nya efektifnya dilihat di hari Jumat lah kalau speedometer ini. Kita cek dengan start C0. Menariknya ya, setiap hari sejak hari Kamis, Jumat, dan 3 hari berturut-turut, IHSG-nya turunnya minus 0,9, koma belakangnya lah, 9 sekian. Menarik ya, 0,9, 0,9. Jadi rotasi sektor ini relatif terhadap IHSG yang komposit yang turun terus 0,9. Jadi seolah-olah mereka menguat, padahal kompositnya cukup dalam. Misalnya ini, cyclical, dia saat komposit melemah berapa hari, dia relatif menguat. Karena kalau pergerakan ini kita harus menggunakan kalimat relatif. Relatif terhadap pergerakan komposit. Nah, kebetulan kompositnya melemah. Finance, dia seolah-olah menguat, bergerak menguat relatif terhadap komposit yang melemah. Properti menguat. Properti ini sentimennya dia dapat ini juga ya. Kebijakan ekonomi juga dia untuk rumah. Infra seolah-olah menguat, relatif menguat terhadap komposit, lalu energi relatif menguat, basic relatif menguat, non-cyclical relatif menguat, property relatif menguat, finance relatif menguat, trans yang melemah. Jadi ada beberapa saham yang bergerak melemah bintangnya relatif terhadap komposit yang juga melemah. Jadi mungkin mereka mulai bergerak habis panik terbitlah hope ya Bapak Ibu. Nanti dia leading ini, sektoral sudah leading, kompositnya yang berbebani. Oke, kita lihat dengan VPA langsung saja ya. VPA weekly composite untuk chart mingguan. Ini Bapak Ibu volumenya belum valid karena kita masih di hari Senin ya. Jadi kalau kita lihat minggu kemarin memang dia coba retest ke atas, supply-nya masuk, dia tekan. Kalau minggu ini nanti dia turun ke bawah, maka dia memvalidasi candle merah ya. Tapi ini lihat ya Bapak Ibu, dia turun ke bawah, masih hari Senin, volumenya rendah, tapi udah ada rebound. Ternyata kalau kita cek ini adalah tarikan di pre-closing. Jadi memang tampaknya dia seolah-olah ada rebound, tapi sebenarnya itu tarikan di pre-closing. Volumenya masih lemah, weekly-nya belum bisa dilihat valid. Kita tunggu hari Jumat, tapi candle-nya candle merah lah. Apa yang kita perlu rencanakan bahwa kita antisipasi pergerakannya untuk saat ini adalah sebelumnya dari sini ya, low, high, high, low, ini higher high. Ini warning, maka dia berubah tren menjadi ini yang jadi high, ini menjadi low, ini adalah low high, ini lower low. Kemarin ada yang bertanya, Pak, saat saham itu bergerak kalau dia bergerak trennya up, apakah selalu ada pullback? Iya. Karena saham itu bergerak dengan wave. Ini ada pertanyaan di alumni gathering kemarin. Jadi kalau udah impulsif, pasti ada pullback. Baru dia ke sana. Ya, pasti ada. Ini impulsif, ada pullbacknya. Karena retracement lah. Jadi karena kalau dia downtrend juga pasti ada. Pasti ada. Karena saham itu bergerak dalam wave, ya, denyut ya, dalam denyut dia bergerak bolak-balik. Tinggal kita bisa baca atau tidak. Sekarang kita baca high low low high high low. Ini adalah low terhadap high. Yang penting dia tidak membentuk new low. Ya, tidak membentuk new low. Kalau dia close di bawah membentuk 6998 ini kita exit dulu. Kita lihat di daily-nya. Berbahaya itu karena weekly-nya masih berjalan. Oke. Sekarang kita nggak bisa baca weekly-nya untuk volume karena masih hari Senin. Kita lihat turun ke time frame lebih kecil. VBP dulu lah. VBP weekly composite. Karena biasa kalau pembahasan composite kita selesaikan time frame lebih besarnya. Yang perlu kita lihat di sini adalah posisi supply and demand. Yang jelas kelihatan ini adalah demand, strong demand. Kalau dia close tadi low, dia turun ke bawah. Di sini adalah posisi kita untuk buy on weakness. Mungkin weekly-nya akan ekstrim kalau break-nya. Hari ini dia masih bisa turun. Tetapi Bapak Ibu kalau lihat, ini
adalah posisi demand. Jadi dia sekarang ini disebut dengan drop. Ini adalah base. Ini adalah rally. DBR. DBR biasanya akan ngetes. Saat ini kalau kebaca ya dia ngetes. Ini demand zone. Sebelum yang ini ya. Ini demand zone untuk bulan November ya. Oktober November ini ya. Oktober November. Berarti demand zone di bulan November. Dia retest. Mungkin dia akan naik. Tergantung kekuatan demand zone di sini. Orang-orang di sini mau beli atau tidak. Kalau dia jebol berarti main time frame-nya main di daily, ini tidak menjadi warning tapi dia continue. Itulah ya, Bapak Ibu. Kayak kesimpulannya ada demand zone yang sekarang sedang tes. Tapi kalau kita lihat di daily, maka dia tesnya ada tarikan karena ini pakai chart weekly belum bisa valid karena volumenya belum terdeteksi ya, masih hari Senin. Itu dulu rencananya bahwa kalau ini kuat maka dia akan menjadi perubahan tren. Kalau dia pullback ke atas maka ini menjadi low, ini menjadi high, ini high low, ini higher high. Tapi sepertinya kalau untuk membreak lagi ke atas harus ada extreme candle yang sangat bullish supaya membentuk higher high. Kayaknya kalau masih merah minggu ini agak susah terkejar ya. Oke. Cuman kita lihatlah apakah ada window dressing pakai perintah air map composite. Lupa saya tadi. Composite. Bagaimana ya returnnya? Ya masih positif ya 2,03. Tahun lalu juga cuma 2,03 tapi running Santarelli-nya mulai bulan November. Kalau tahun 2022 kita tidak ada window dressing ya Bapak Ibu. Nggak ada, dia jadi sepanjang tahun 2022 itu satu-satunya bulan Desember yang ditutup minus. Mudah-mudahan kita jangan sampai minus lah karena sudah ditekan bulan Novembernya minusnya dalam. Oke, itu ya mudah-mudahan adalah positif di atas ya 5 cukup lah, 5 atau 6. Oke, sekarang kita lihat VPA Composite untuk daily. Ya, kita lanjutin ya, kita buka dia lebih kecil. Kita dari atas tadi, kita anggap dia downtrend, puncaknya di sini, ini adalah higher high. Dia ada sinyal merah, ya. Ini cylinder candle. Dia di retest di sini, high, low. Ini adalah low terhadap high, maka dia membentuk lower low ke bawah, boleh di sini. Lower low, ini low terhadap high. Lower low, low terhadap high. Lower low, low terhadap high. Lower low. Setelah itu dia belum ada lower low di bawahnya. Nah, sekarang dia naik lagi ke atas, dia break, ini berubah, ini menjadi low, sekarang menjadi high. Dia coba tekan ke bawah, ada tarikan ya. Ini yang membuat kita curiga apakah di sini ada zona demand. Karena dia angkut. Kalau kita tidak buka tadi intraday-nya, market snapshot-nya, kita tidak tahu apakah ini tarikan di pre-closing atau tidak. Ternyata tarikan di pre-closing, dia mantul diangkat ke atas, tapi dari candle 1, 2, 3 dia mantul. Kalau besok dia hijau dan mantul ke atas, dia close di atas 7530, maka sudah berganti tren. Ini menjadi low, asumsi ya, ini menjadi high, ini adalah low terhadap high, high terhadap low. Maka kalau dia balik ke atas, ketika dia close di 7530 dengan efektif ya, efektif break. Bapak Ibu bisa tonton tentang alumni gathering. Saya sudah jelaskan namanya efektif break ya, price dan volume. Oke. Jadi ini naik ke atas. Kalau efektif break dibutuhkan ketika dia ngebreak 7530 atau efektif break dibutuhkan ketika dia break 7041. Nah, ini menjadi penentu apakah dia membentuk new trend untuk daily-nya. Kalau membentuk new trend, kita perlu catat di sini ada yang belum ditutup. Mungkin dia harus turun dulu untuk menutup gap. Volumenya bagaimana? Volumenya ya di atas rata-rata tapi tidak ada sinyal ya, Bapak Ibu. Bearish tapi tidak ada sinyal. Kalau kita baca ini sebenarnya masih up ini. Ya. Jadi kita tinggal tunggu dia validasi aja. Validasi dari price. Dan nanti dia efektif break volume. Atas atau bawah lah. Ini yang menentukan. Karena terjadi sudah warning ketika dia lebih break di sini. Dan breaknya kan
ini ya, break ini baru dia break lagi doncian ya lumayan. Dia bentuk higher high sebenarnya. Dia bentuk high, belum higher high, tergantung kalau dia break ini baru, maka dia patternnya higher high, tapi kalau dia break ke bawah, dia akan membentuk lower low. Nah, ini menjadi penentuan. Apakah Desember nanti kita akan window dressing atau tidak. Mudah-mudahan ya, Bapak Ibu. Bandarnya atau fund manager mau masuk. Oke, kita lihat dengan VBP. VBP composite, kita mau lihat supply and demand-nya. Apakah ada dengan di composite untuk daily? Oke, ini gampang sekali ya Bapak Ibu, gampang lihatnya bahwa yang kita menduga bahwa kalau di sini nih tampaknya memang ada supply and demand berasal dari zona ini. Untuk bulan November, demand zone-nya mana? Ini. Saya hapus dulu. Jadi drop base, ini adalah demand zone. Ya, dia tes demand zone ini. Besok apakah masih bisa turun? Masih sampai di sini ya Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan dia tidak close ya. Kalau dia sampai di sini mantul, maka kita bisa baca patternnya ya, misalnya dia turun mantul, besok masih ada candle merah baru rebound. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low. Mudah-mudahan karena saya sendiri pasang buy on weakness ya, sampai besok juga akan pasang sampai buy on weakness sampai gap ini tutup lah. Sekarang kalau dia close berarti saya tidak agresif. Sekarang saya tidak agresif karena kompositnya belum ekstrim dari speedometer. Naik ke atas maka dia bentuk higher high, kalau dia break ke bawah maka dia bentuk lower low. Jadi memang kritikal sekali di min zone ini. Perhatikan, monitor terus pakai chart VBP. Sekarang kita cek foreign flow. PIF composite untuk melihat foreign flow. Berikut ini ada chart foreign flow untuk composite. Ya, kalau kita lihat asingnya sekarang di pasar regulernya net sell 579,2 miliar. Dia korelasinya sangat tinggi sekali. Saat asingnya akumulasi sahamnya naik, saat asingnya distribusi ya sahamnya turun. Di sini ada coba perlawanan, asing yang masuk untuk turun, asing yang masuk untuk turun. Hari ini asingnya ya net sell, dalam 5 hari juga net sell, semuanya masih net sell sampai dalam 100 hari. 10 triliun asingnya sudah keluar dalam 100 hari. Oke ya Bapak Ibu, itu saja ya. Jadi memang ada beberapa level kritikal ya. Kalau besok masih turun sampai di S1, S2 kita masih bisa. Saya sendiri masih buy on weakness. Saya guidance saya adalah ini breakout, di sini ada demand zone ya. Mudah-mudahan bulan Desember ini dia segera rebound lah Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti Januari mudah-mudahan tidak ada terjadi sesuatu. Bapak Ibu bisa tonton view saya terkait dengan IHSG siklus 5 tahunan di tahun 2025, termasuk dengan Trump ya. Donald Trump sudah akan dilantik tanggal 20 Januari 2025. Oke, itu saja Bapak Ibu. Tidak ada alert, jadi silahkan Bapak Ibu lakukan analisa sendiri seperti aftermarket close sebelumnya, urutannya sama saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.